sore Ibu. Selamat sore juga Pak. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan Pak, kabar saya baik Pak. Kalau Pak bagaimana kabarnya Pak? Kalau saya puji Tuhan baik juga. Ya, Pak. Saya hari ini bertugas sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk observasi kali ini, agar Ibu mengetahui apa saja yang nanti akan dilihat. Ya, baik. Rubrik penilaian yang akan menjadi perhatian dan harapan nanti muncul dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama, memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan keikhlasan. Kemudian yang berikutnya, menerapkan alur tirta dengan proses coaching dan menetapkan tujuan, kemudian identitas situasi saat ini, dan rencana aksi nyata serta tanggung jawab. Baik Ibu, tadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengobservasi Ibu Santi selama proses coaching nanti. Baik Pak. Kemudian yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Santi sebelum Ibu melaksanakan sesi coaching. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan ini? Baik Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan ada dua Pak, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak, menggunakan teknik pasar. Oke, baik Ibu Santi. Dari kedua kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Santi kembangkan pada proses coaching nanti? Oke baik Pak, secara spesifik Pak, yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak, saya bisa menggali lebih dalam lagi terkait situasi yang dialami oleh coach Pak, sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi dari situasi atau permasalahan yang dia hadapi Pak. Lalu apa saja indikator ketercapaian yang ingin Ibu Santi tuju pada proses coaching nanti? Iya Pak, saya dapat menerapkan alur tirta Pak dan menggali ide-ide dari coach Pak dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga memunculkan kompetensi yang ada dalam diri coach yang nantinya berdampak pada ditemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan dari coach tersebut Pak. Oke, semoga dari kompetensi dan indikator yang Ibu harapkan dalam proses coaching nanti dapat tercapai. Baik Ibu, demikian yang saya tanyakan pada sesi pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama dengan coach. Selamat Siapa? Selamat sore Ibu Etsa. Lama tidak berjumpa Pak Riko. Apa kabar? Ya Ibu, lama tidak berjumpa. Selamat berjumpa kembali. Dan puji Tuhan, saya kabarnya baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga Pak Riko. Ya Pak Riko ya, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih karena Pak Riko sudah meluangkan waktunya sore ini untuk bercerita dengan saya. Ya Ibu, sama-sama. Nah, sudah lama ya Ibu kita tidak berbincang-bincang seperti ini. Apakah ada yang bisa kita diskusikan bersama pada kesempatan ini, Bu Eca? Baik Pak Riko. Jadi saya ingin bercerita sedikit terkait permasalahan siswa saya bernama Aurelia di kelas 8.
baik Ibu. Ibu bisa Ibu ceritakan lebih detail terkait dengan permasalahan yang ada tersebut, dan kita akan supaya kita akan menemukan solusi bersama. Iya Pak, jadi begini Pak, saya ini memiliki siswa bernama Aurelia kelas 8. Jadi dia anak Pak, pendiam di dalam kelas. Terus dia tuh lebih suka menyendiri, tidak suka berkumpul atau bercerita dengan temannya di kelas. Intinya Aurelia ini tidak percaya diri Pak. Lalu dari segi pengetahuan anak ini tidak terlalu rendah juga Pak. Jadi lumayan bagus di dalam kelas. Mungkin karena kondisi fisiknya yang agak berbeda dengan teman sekelasnya, makanya dia juga merasa minder. Bahkan Pak, saya saat diskusi di dalam kelas itu saya membagi mereka dalam kelompok. Dia itu sedikit saja berbicara di dalam kelompok. Lalu teman-temannya, karena teman-temannya juga bingung gitu mau memulai pembicaraan dari mana. Lalu Pak, saya juga pernah bertanya ke teman-temannya, apakah pernah mereka membuli Aurelia ini? Mereka bilang tidak. Dan saya juga pernah tanya ke Aurelia ini bahwa apakah teman-temannya pernah membuli, dan dia mengatakan tidak Pak. Tapi Kakak tahu saja anak-anak Pak, kalau misalnya melihat sesuatu yang berbeda sudah sebentar pasti tatapannya agak lain gitu. Mungkin ini juga yang menyebabkan Aurelia ini merasa malu dan minder Pak. Oh begitu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang yaitu siswa bernama Aurelia kelas 8 yang memiliki sedikit perbedaan fisik gitu ya. Iya. Dengan teman-temannya, sehingga ia menjadi anak yang pendiam dan tidak suka bergaul, yang menyebabkan anak ini kurang percaya diri, tidak percaya diri tadi gitu ya. Tetapi dari segi pengetahuan anak ini lumayan bagus gitu kan Bu. Iya Pak. Padahal teman-temannya tidak membuli. Iya. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu kalau melihat hal yang lain itu tatapannya agak berbeda gitu kan. Iya Pak. Sehingga dia tidak percaya diri. Iya Pak. Seperti itu. Iya Pak, seperti itu. Oke, baik Ibu. Sebelum kita melakukan sesi coaching, apa yang ingin diharapkan Ibu dari percakapan kita pada sore hari ini? Baik Pak, saya berharap setelah menyelesaikan sesi coaching ini sebentar, saya dapat menemukan solusi atau cara agar siswa saya yang bernama Aurelia ini memiliki rasa kepercayaan diri. Itu yang saya harapkan dari sesi coaching. Oh, baik Bu, kalau menurut Ibu, indikator dikatakan percaya diri itu apa-apa saja? Baik Pak, sederhana saja Pak. Mungkin kalau dia berani menjawab pertanyaan, berani bertanya juga jika masih ada hal yang belum dimengerti saat proses pembelajaran. Terus dia juga berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas Pak. Dan dia juga bisa berani mengemukakan pendapatnya itu saat berdiskusi dengan temannya Pak. Oke, Ibu, saya setuju sekali dengan indikator kepercayaan diri yang Ibu sampaikan tadi, bahwa seorang anak memiliki kepercayaan diri jika ia berani menjawab pertanyaan dari guru, berani bertanya jika masih ada hal yang belum dimengerti saat proses pembelajaran, kemudian berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, dan berani mengungkapkan pendapat saat berdiskusi. Iya. Baik, kalau menurut Ibu, seberapa penting orang memiliki kepercayaan diri? Kepercayaan diri menurut saya itu sangat penting Pak, karena nanti kepercayaan diri itu bisa mengurangi rasa takut dan kecemasan yang ada dalam dirinya, lalu motivasi dirinya itu menjadi lebih besar, dia punya ketahanan diri, jadi dia itu tidak cepat putus asa Pak. Lalu dia dapat meningkatkan relasinya dengan baik dengan temannya. Dia juga menumbuhkan empati. Kenapa bisa menumbuhkan empati? Karena dia nanti kalau dia percaya diri, dia tidak ragu-ragu misalnya untuk membantu orang Pak. Lalu kepercayaan diri juga bisa meningkatkan kesadaran sosial dengan keterampilan berelasi. Oke, baik ya Bu. Melihat sangat pentingnya kemampuan kepercayaan diri yang seperti disampaikan tadi. Kalau boleh saya tahu, apa saja upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini? Oke
Oke Pak, upaya yang sudah saya lakukan selama ini itu adalah melakukan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok Pak. Sehingga siswa ini dia bisa berbaur begitu dengan teman sekelasnya, dan saya kadang meminta dia untuk menjawab pertanyaan. Baik Ibu. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Ibu ambil, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan yang seperti Ibu harapkan? Mungkin karena saya sudah sering melakukan metode pembelajaran diskusi, mungkin itu salah satu kekuatan saya Pak. Jadi saya ke depannya itu bisa menggunakan metode diskusi itu. Lalu apa rencana Ibu ke depannya dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Mungkin saya harus membagi peran gitu Pak dalam kelompok. Jadi selama ini kan hanya dalam kelompok diskusi saja saya bagikan gitu, tapi saya tidak membagi peran. Jadi mungkin untuk siswa Aurelia ini saya bisa membagi dia peran sebagai ketua kelompok. Nah kalau dia menjadi ketua kelompok, maka dia bisa memimpin kelompoknya. Jadi situ dia bisa lebih banyak berbicara Pak. Jadi dia bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi harus membagi peran mungkin Pak ya di dalam kelompok. Wah, bagus sekali rencana yang Ibu sampaikan. Mungkin ada rencana atau solusi yang lain yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya memanggil siswa ini Pak ya. Mungkin saya memanggil siswa dan melakukan segitiga restitusi Pak dalam mengatasi masalah kepercayaan diri. Saya juga akan menyampaikan kepada teman sekelasnya supaya selalu mengajak Aurelia ini untuk berkomunikasi Pak. Tanpa begini tunggu Aurelia berkomunikasi. Jadi dari mereka sendirinya yang berkomunikasi dengan Aurelia. Wah, bagus sekali. Jadi Ibu menggunakan segitiga restitusi. Iya. Jadi menurut Ibu apa fungsi dari kita melakukan segitiga restitusi tersebut? Jadi segitiga restitusi ini nanti Pak dapat membantu Aurelia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Jadi segitiga restitusi ini nanti dia bisa menemukan sendiri masalahnya dan dia bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap solusi yang sudah dia ambil. Saya sangat setuju dengan pendapat yang Ibu sampaikan. Dari rencana atau solusi yang ditawarkan oleh Ibu Eca, rencana mana yang paling efektif dan dapat dilakukan dalam waktu yang dekat ini? Mungkin rencana pertama dari Pak ya, yang membagi mereka dalam kelompok. Jadi saya harus bisa menyusun perangkat pembelajaran di mana di dalam itu nanti ada metode diskusi kelompok. Lalu di dalam itu juga nanti saat melaksanakan pembelajaran saya harus membagi mereka peran Pak. Saya harus membagi peran mereka dan itu tadi seperti yang saya kasih tahu bahwa Aurelia nanti akan mendapatkan peran sebagai ketua kelompok dan saya harus konsisten juga Pak dalam melakukan itu. Wah, bagus sekali. Ya. Lalu siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menyusun rencana aksi tersebut? Mungkin yang saya libatkan nanti itu adalah rekan sejawat. Saya juga harus bertanya dengan rekan sejawat kira-kira apa mungkin mereka punya pengalaman begitu terkait hal ini, dan juga yang saya libatkan juga nanti itu adalah siswa di dalam kelas. Siswa di dalam kelas saya akan libatkan dalam rencana yang saya buat, termasuk juga siswa Aurelia ini. Baik, bagus sekali Bu Eca. Ibu akan melibatkan rekan sejawat tadi itu ya, siswa tersebut dan juga siswa di dalam kelas tersebut. Iya Pak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksi tersebut? Mungkin mulai besok Pak ya, karena kebetulan minggu depan saya ada jadwal pembelajaran di kelas tersebut. Oke, mantap sekali Bu Eca. Dan saya sangat mendukung rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Jadi semoga nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya, amin Pak. Baik, demikian coaching kali ini. Iya Pak. Dan semoga semuanya dapat bermanfaat. Selamat sore. Iya, selamat sore Kak Rigo. Terima kasih. Selamat siang Kak Rigo. Selamat siang Ibu Eca. Iya, apa kabar? Puji Tuhan baik Ibu. Oke, syukurlah kalau begitu.
ya. Tadi saya dapat share dari Pak Rigo bahwa hari ini Pak Rigo mau diskusi ya dengan saya. Kira-kira apa hal yang mau Pak Rigo diskusikan hari ini? Nah, betul Bu, sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk dapat mendengar permasalahan yang saya hadapi. Iya Pak Rigo. Jadi begini Bu, kemarin itu saya memberikan tugas ekonomi tentang pendapatan nasional kepada murid saya, dan ternyata setelah dicek nilai anak-anak itu banyak yang rendah. Oke, baik, permasalahan dari Pak Rigo ini adalah anak-anak ini memiliki nilai rendah pada tugas ekonomi ya Pak Rigo ya. Betul. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi coaching ini Pak Rigo, yang saya ingin tanyakan kira-kira apa tujuan atau harapan yang Pak Rigo inginkan dari coaching hari ini? Baik, dalam coaching kali ini saya menginginkan yaitu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar materi, khususnya materi tentang pendapatan nasional. Dan saya merasa materi ini sulit dipahami oleh murid-murid saya. Oke, baik Pak, materinya sudah dipahami ya Pak ya. Jadi makanya Pak ingin mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki. Baik Pak, apakah Pak sudah memiliki target yang spesifik sekali dari tujuan yang Bapak harapkan? Saya ingin agar murid saya dapat memahami konsep pendapatan nasional dengan baik dan mampu menyelesaikan soal-soal perhitungan pendapatan nasional dengan benar. Oke, baik Pak Rigo ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rigo, saya boleh menggarisbawahi bahwa tujuan coaching kita itu adalah untuk menemukan solusi agar murid-murid Bapak itu dapat memahami konsep pendapatan nasionalnya dengan baik ya, dan mampu menyelesaikan soal-soal pendapatan nasional dengan benar gitu ya Bapak ya. Benar Bu. Oke, baik ya Pak Rigo. Bisakah Pak Rigo ceritakan lebih detail lagi tentang kesulitan yang Pak Rigo hadapi dalam mengajar materi tentang pendapatan nasional? Saya merasa murid-murid saya itu kurang memahami konsep pendapatan nasional, seperti metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian menganalisis komponen pendapatan nasional. Lalu mereka juga kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan pendapatan nasional yang lebih kompleks. Oke, berarti murid-murid itu kurang memahami konsep pendapatan nasional seperti metode perhitungan pendapatan nasional dan menganalisis komponen pendapatan nasional ya. Benar. Serta mereka juga kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan pendapatan nasional yang lebih kompleks. Gitu ya Pak Rigo ya. Oke, baik Pak Rigo. Apakah Pak Rigo sudah mencoba berbagai metode mengajar untuk mengajar materi tentang pendapatan nasional kepada anak didik Pak Rigo? Iya Bu, berkaitan dengan metode, saya sudah mencoba beberapa metode, seperti menggunakan media pembelajaran visual, kemudian bermain game edukasi, dan juga memberikan contoh soal yang bervariasi. Namun hasilnya masih belum memuaskan. Oke, baik Pak Rigo ya. Pak Rigo sudah menggunakan berbagai metode tadi, tapi hasilnya juga belum memuaskan ya Pak Rigo ya. Kira-kira menurut Pak Rigo, apa yang menjadi hambatan utama Pak Rigo dalam pencapaian murid ini, sehingga murid-murid itu bisa mengerti materi tentang pendapatan nasional ini tadi Pak Rigo? Ya mungkin karena saya kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran dan metode mengajar. Kemudian saya juga kurang percaya diri dalam menyampaikan materi khususnya tentang pendapatan nasional. Oke, dari yang Pak Rigo katakan bahwa Bapak kurang kreatif, ya, saya pertegas lagi bahwa Bapak kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran tadi ya Bapak ya. Iya Bu. Oke, baik Bapak. Dari informasi yang Bapak berikan, kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang perlu Bapak tingkatkan, seperti kreativitas dalam mengajar,
penggunaan media pembelajaran dan mungkin harus membangun kepercayaan diri pada Bapak. Jadi ketika Bapak bisa membangun kepercayaan diri, maka semua itu pasti bisa dilebarkan dengan baik. Oke, baik Bapak. Berdasarkan identifikasi tadi, apa rencana tindakan yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan awal tadi? Saya ingin mencari ide-ide kreatif untuk media pembelajaran dan metode mengajar, khususnya materi tentang pendapatan nasional. Lalu saya juga ingin mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar mata pelajaran itu. Oke, ide yang sangat bagus Pak ya. Jadi mencapai tujuan tadi harus mencari ide-ide kreatif untuk media pembelajaran dan metode mengajar. Dan juga Pak akan mengikuti pelatihan atau workshop ya Pak ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar itu. Nah sekarang apakah Pak sudah memiliki sumber informasi atau tempat untuk mencari ide-ide seperti yang sudah Pak sampaikan tadi? Saya bisa mencari di internet, kemudian buku referensi, atau bisa juga bertanya kepada rekan guru yang lain yang menurut saya lebih berpengalaman. Oke, baik Pak ya. Untuk ide kreatif tadi Pak bisa mencari di internet, buku-buku referensi, atau bertanya kepada guru lain. Mungkin untuk rencana mengikuti pelatihan atau workshop, apakah Pak sudah tahu di mana atau kapan itu Bapak bisa mengikutinya? Saya bisa mencari di informasi tersebut melalui website, yaitu website pendidikan atau dari komunitas belajar seperti itu. Oke. Betul sekali Pak, luar biasa. Karena sekarang itu webinar itu, workshop itu banyak diselenggarakan oleh website pendidikan dan juga komunitas belajar. Biar walaupun itu komunitas di luar sekolah kita Pak ya, tapi kita bisa mengikutinya lewat PMM. Itu sangat bagus Pak. Harapannya rencana tindakan yang akan Pak lakukan bisa mencapai tujuannya Pak ini ya. Baik Pak, kita sudah sampai di penghujung coaching hari ini ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Pak lakukan setelah sesi ini selesai? Saya akan segera mencari ide-ide kreatif untuk media pembelajaran dan metode mengajar tentang pendapatan nasional. Kemudian saya juga akan mencari informasi tentang pelatihan atau workshop yang bisa saya ikuti. Oke, baik Pak ya. Luar biasa Pak untuk ide dan semangatnya. Berarti setelah coaching ini nanti, Bapak akan langsung mencari ide-ide kreatif ya Pak ya, dan media pembelajaran serta metode mengajar. Dan juga mencari informasi tentang pelatihan dan workshop online ya Pak ya, yang bisa diikuti baik oleh website pendidikan maupun oleh komunitas belajar. Nah pertanyaannya Pak, apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak tanyakan lagi ke saya atau mau disampaikan? Sudah Bu, sudah cukup dan sudah tidak ada lagi. Saya sudah merasa puas dengan pertemuan hari ini dan saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas bantuan dari Ibu Ica. Oke, sama-sama Pak ya. Saya yakin Bapak pasti bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Dan saya yakin juga Bapak bisa mengembangkan potensi Bapak dengan sangat baik. Semoga coaching ini juga bisa membantu ya Pak ya. Oke, nanti lain kali berdiskusi lagi seperti itu. Oke, baik. Selamat siang Pak Rigo. Selamat siang. Iya. Oke deh.